Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam membicarakan tentang performance garanti. Bagi setiap kontraktor siapapun itu ya, ketika kita membangun sebuah plan, pasti kita akan diminta tentang performance garanti. Beberapa plan seperti itu ya. Mungkin video ini bisa sedikit memberikan guidance tentang apa-apa dan bagaimana cara kita planning atau membuat strategi di dalam membuat performance garanti dan hal-hal apa saja yang harus kita pastikan ya. Berikut ini ada sebagian slide yang akan kami sampaikan. Di performance garanti ini pertama kita akan berbicara mengenai masalah scope-nya nanti apa. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang scope-nya apa. Ya. Kemudian nanti di sini ada tentang garansi item dan figur. Apa itu garansi item dan figur? Garansi item dan figur itu adalah nanti kita akan membuat suatu list yang disepakati bersama dengan klien, atau mungkin ini sudah ada di dalam dokumen tender yang diberikan oleh klien ke kontraktor ya, yang dibagikan atau yang disebut sebagai instruction to bid (ITB). Di sini misalnya yang akan digaranti item-itemnya adalah plan capacity. Ya, plan capacity ini harus digaranti dengan nilai sekian gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada produk yield. Produk yield ini juga nanti harus digaransi dengan range. Ya, jadi kadang-kadang produk yield ini bisa dengan range ya 90-95 seperti itulah ya. Kemudian ada juga produk specification tertentu yang harus dipenuhi terkait dengan hasil yang akan didapat gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin bensin gitu ya, bensinnya ya mutunya oktan berapa, itu sudah harus bisa dipenuhi oleh kontraktor. Ya, jadi itu nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang garansi itemnya apa saja ya, dan figurnya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang analytical method. Ini adalah metode analisa untuk mensepakati bersama klien tentang bagaimana cara ngetesnya ini, yang namanya kapasitas, yang namanya produk yield, yang namanya produk spek, metodenya apa, ya, alatnya apa, menggunakan alat apa, makanya yang disebut sebagai measurement device, dan sesuai dengan standar encode apa, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada standar encode mengatakan spek buangan ini harus sekian ppm, maka kita harus mengikuti spek tersebut, sekian ppm. Nah, alat untuk measurement device-nya, alat untuk mengukurnya apa, gitu ya. Itu analytic method-nya nanti nomor 2 dan nomor 3 di sini, garansi item, figur, dan analytic method itu biasanya dijadikan satu tabel. Ya. Jadi misalnya produk specification yang diminta berapa, figurnya berapa, measurement device-nya apa yang untuk mengukur spek ini nanti, alatnya apa, ada hygrometer, ada macam-macam ya, atau lab ya, sesuai dengan standar encode apa nilainya, atau sesuai dengan company apa istilahnya ya, company standar dan sebagainya. Jadi nomor 2 dan 3 itu bisa dijadikan satu, nanti next pertemuan berikutnya kita akan sampaikan. Kemudian yang keempat tentang performance test and reporting. Di sini kita akan menjelaskan ya secara singkat aja di sini ya, preparation test gitu ya. Jadi nanti sebelum kita melakukan performance garanti nanti ada mechanical test gitu kan, ada trial test dulu, kemudian ada startup preparation-nya seperti apa gitu ya, trial preparation-nya seperti apa ya. Ini ada beberapa tes-tes yang memang harus kita lewati dulu sebelum kita melakukan performance test, termasuk planningnya seperti apa. Yang kedua, cek client item BEDD. Pastikan feedstock-nya itu sesuai dengan apa yang ada di BEDD ya. Sebelum kita melakukan performance test, pastikan feedstock-nya, komposisi feed-nya itu sama dengan yang ada di BEDD. Kemudian utility-nya juga sama, itu semua ada di BEDD ya. Steam-nya, water-nya, nitrogennya, air-nya, tekanannya sama, suhunya sama, komposisinya sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya katalis. Katalisnya juga sama yang dipakai ya. Kemudian chemical-nya juga sama, misalnya ada chemical inhibitor, chemical injection. Kemarin karena kadang-kadang beda brand saja,
itu beda ppm-nya, beda injectionnya ya. Kayak obat sama-sama mengandung aspirin tapi mereknya beda, kadang-kadang beda. Yang ketiga, cek kontraktor item. Nah, ini dari sisi kontraktor ya. Sebelum kita melakukan performance test, cek dulu specification kita sudah oke belum, udah masuk belum. Nanti kalau itu feedstock masuk, spek kita sudah oke belum. Kemudian drawing, oke sudah siap belum ya untuk startup ini. Pengkondisian valve dan lain sebagainya untuk performance test. Kemudian operating manual dari vendor misalnya, atau dari kita sendiri ya terkait dengan alat-alat yang kita sediakan. Kemudian data-data lain yang disiapkan oleh kontraktor ya, yang disesuaikan dengan plan-nya. Itu harus kita pastikan ready dulu. Kemudian yang berikutnya kita melihat proses condition. Apakah proses condition ini sudah sama dengan design basis? Ya. Jadi jangan sampai itu berbeda dengan design basis, karena apalagi yang hubungannya dengan licensor ya, itu mereka sangat strict dengan design basis. Maka pastikan dulu proses conditionnya itu sesuai dengan design basis ya. Baik itu feedstock proses condition maupun pengkondisian di sistem kita ya. Kemudian yang berikutnya test condition. Test condition ini kadang-kadang untuk melakukan performance test itu berada di atas design basisnya. Nah itu sudah sesuai atau belum? Jadi misalnya kita tesnya itu basis di 10 bar gitu ya. Tapi kita akan coba fire pump ada di 12 bar. Ya. Misalnya seperti itu. Nanti terus kita siapkan peralatan-peralatannya, peralatan tes, pastikan pressure indikatornya juga udah lebih dari 12 bar, pastikan valve-nya sudah siap untuk 12 bar, pastikan nanti kalau ada kebocoran bisa ada kondisi rilisnya yang sesuai untuk 12 bar tersebut kalau terjadi sesuatu ya, passing dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, join dengan klien. Ya, join dengan klien ini adalah hal-hal yang harus kita setujui bersama dengan klien selain yang di atas tadi. Misalnya kita membuat test sheet-nya, seperti apa test sheet-nya. Biasanya pada saat pembikinan test sheet itu nanti akan kita ketahui, kita akan mengkonfirm lagi yang nomor 2 ini terkait dengan garansi item and figure. Kemudian kita confirm lagi, apanya misalnya sampling point, kita akan ngambil di mana, itu kita reconfirm. Oh titiknya kita akan ambil hasil atau produk specification-nya di titik ini, gitu ya. Kita harus confirm. Apakah itu cocok, apakah tidak. Oh jangan di sini Pak, karena di situ masih tinggi suhunya, maka di sini misalnya gitu ya. Kemudian sampling frekuensi, kita juga berapa kali kita harus mensampling ya untuk menentukan ini, misalnya pada saat awal, pada saat nanti sekian jam, pada saat nanti malam gitu ya, mungkin kondisinya berbeda. Dan yang berikutnya analytical method tadi, yang ini tadi seperti apa kita tuliskan lagi standard encode apa yang harus kita ikuti dengan nilai berapa. Nah ini nanti kemudian kita juga akan banyak berbicara mengenai masalah apa-apa saja alat-alat yang harus kita siapkan ya. Lalu bagaimana kalau existing plan, nanti akan kita jelaskan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas nomor 2 dan 3 dan nomor 5. Bagaimana kita melakukan performance guarantee untuk existing plan yang kita rejuvenation atau yang kita lakukan istilahnya permajaan. Ya, itu bagaimana performance garantinya ya. Insya Allah nanti kapan-kapan akan kita sampaikan dan ini akan menjadi sebuah topik bahasan yang menarik. Itu saja dulu yang bisa kita sampaikan, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.